Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi sebagai tugas workshop 1 mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai cara kelahiran anak babi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fania Dwi Astuti Ningtyas dengan NIM 22095111027 dari kelas B. Adapun topik bahasan saya pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, penanganan induk bunting, lalu yang kedua ada fase kelahiran, dan yang ketiga ada penanganan anak babi baru lahir. Lalu memasuki topik bahasan saya yang pertama, yakni penanganan induk bunting. Babi mengalami fase kebuntingan selama kurang lebih 114 hari atau yang biasa dikenal sebagai 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Adapun ciri-ciri babi yang akan memasuki proses kelahiran diantaranya gelisah, nafsu makan mulai menurun. Induk babi perlu dipindahkan ke kandang khusus atau kandang khusus lahiran dan mengalami adaptasi kurang lebih 3-7 hari. Untuk induk babi yang baru pertama kali melahirkan, adaptasi ini mungkin akan lama, yakni kurang lebih 7 hari. Untuk induk babi yang sudah sering melakukan melahirkan, adaptasi akan dilakukan kurang lebih hingga 3 hari. Selanjutnya ada fase kelahiran. Adapun 3 stadium dalam proses kelahiran babi, yakni yang pertama stadium persiapan, lalu stadium pembukaan, dan yang terakhir stadium pelepasan. Yang pertama yakni stadium persiapan. Ciri-ciri babi mengalami atau memasuki stadium persiapan diantaranya perlu mulai turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva mengendur, vulva membekak berwarna merah dan keluar cairan atau keluar lendir, ambing membengkak dan puting berwarna biru kebiruan, nafsu makan mulai menurun dan induk mulai mengumpulkan sarang. Untuk air susu sendiri akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum melahirkan. Lalu yakni stadium pembukaan. Adapun cirinya yakni yang pertama, babi nampak lebih gelisah dengan tidur berdiri dan juga memukulkan ekor atau menghentakkan kaki. Pada 6 jam sebelum kelahiran, induk babi akan sering kencing. Hal ini dikarenakan kontraksi yang mulai terjadi pada induk babi itu sendiri. Lalu memasuki fase yang terakhir yakni stadium pelepasan. Pada stadium pelepasan ini, proses kelahiran akan terjadi biasanya kurang lebih 1 hingga 12 jam. Pada stadium pelepasan ini, harus diciptakan suasana yang tenang untuk induk babi agar proses kelahiran dapat berjalan dengan lancar. Babi yang melahirkan selalu dalam posisi yang berbaring. Apabila terdapat penundaan kelahiran akibat kekurangan hormon, diperlukan injeksi oksitosin untuk membantu proses kelahirannya. Segera pindahkan anak babi jika diketahui sifat kanibal dari sang induknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan anak babi yang baru lahir. Untuk penanganan yang pertama yakni perlu pembersihan selaput lendir yang menempel pada tubuh anak babi. Pembersihan ini dapat dilakukan dengan menaburkan bedak pada tubuh anak babi seperti pada gambar ataupun dengan menggunakan lap. Pembersihan ini terkhusus di bagian rongga mulut dan rongga hidung agar pernafasan bagi anak babi bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua ada pemotongan tali pusar. Pemotongan tali pusar ini dilakukan dengan menyisakan 2,5 cm tali pusar. Mengapa harus 2,5 cm tali pusar yang harus disisakan adalah untuk meminimalisir terjadinya perdarahan. Apabila terlalu dekat dengan tubuh, maka perdarahan akan cenderung bisa lebih terjadi atau meningkatkan resiko perdarahan pada anak babi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah pemotongan taring dari anakan ini. Hal ini digunakan atau bertujuan agar ambing atau susu dari induk babi tidak terlukai oleh taring dari anakan babi ini. Hal ini dikarenakan jika induk babi mengalami kelukaan pada daerah ambing, maka biasanya induk babi itu cenderung tidak ingin menyusui anaknya lagi. Lalu yang selanjutnya adalah pemotongan ekor anak babi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan keluarnya feses. Jadi ketika anak babi yang ingin
membuang feses, dia tidak akan menempel pada ekornya. Hal ini juga meminimalisir terjadinya penurunan sanitasi kandang akibat ceceran dari feses anak tersebut. Selanjutnya adalah pemberian zat besi. Pemberian zat besi ini diperlukan untuk meningkatkan pertahanan tubuh anak babi, karena anak babi itu sendiri hanya memiliki pertahanan pasif yakni dari kolostrum. Baik, penanganan selanjutnya adalah pemberian kolostrum. Kolostrum itu sendiri mengandung tinggi protein dan juga globulin. Hal ini sangat baik bagi anak babi, dikarenakan kolostrum itu sendiri merupakan pertahanan pasif bagi anak babi. Apabila ada anak babi yang kehilangan induk, maka diperlukan indukan pengganti dengan menggabungkan dengan indukan yang lain ataupun dengan memberikan susu formula. Lalu penanganan selanjutnya adalah pemberian tanda pada anak babi. Pemberian tanda ini berfungsi untuk memudahkan catatan administrasi untuk mengetahui seleksinya dan juga untuk mengetahui tingkat pertumbuhannya. Baik, yang terakhir adalah kastrasi. Kastrasi dilakukan lebih awal yakni pada 4-5 minggu awal kelahiran, tetapi harus menunggu dari semua testis itu muncul. Mengapa harus 4-5 minggu awal? Hal ini untuk mengurangi terjadinya stres dan juga mengurangi perdarahan ataupun resiko infeksi dari kastrasi itu sendiri. Adapun tujuan dari kastrasi pada pejantan yang tidak digunakan sebagai bibit adalah untuk mempertahankan kualitas daging agar pejantan yang tidak dipergunakan untuk bibit atau spermanya dia dagingnya tidak berbau dan untuk menghindari babi jantan yang berkualitas jelek mengawini babi betina. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.